Assalamualaikum, sahabat yang berbahagia. Selamat datang di channel YouTube Ikrar Hati. Di sini, kami berusaha menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama belajar dan memperdalam pemahaman tentang Islam. Masa kanak-kanak merupakan periode emas dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, anak-anak bagaikan spons yang mudah menyerap informasi dan nilai-nilai yang diajarkan. Edukasi agama Islam pada usia dini memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan kepribadian anak yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan agama Islam bagi anak-anak memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moralitas mereka sejak usia dini. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, edukasi agama Islam menjadi fondasi yang kuat untuk menjaga identitas keislaman generasi muda dan membentuk kepribadian yang kokoh. Ini akan membahas mengapa edukasi agama Islam bagi anak-anak menjadi penting dan bagaimana hal ini mempengaruhi perkembangan mereka secara keseluruhan. Edukasi agama Islam tidak hanya sekadar mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, tetapi juga memahami nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Islam. Anak-anak yang diberikan pendidikan agama Islam sejak dini akan memiliki landasan moral yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan mereka. Mereka akan belajar tentang kejujuran, kesopanan, kasih sayang, dan nilai-nilai lainnya yang diperintahkan oleh Islam. Selain itu, edukasi agama Islam membantu anak-anak untuk memahami dan menghayati ajaran agama dengan lebih baik. Mereka akan belajar tentang tauhid, keyakinan kepada keesaan Allah, akhlak yang mulia, serta kewajiban dan larangan dalam Islam. Pengetahuan ini akan membentuk pondasi yang kokoh bagi pemahaman keislaman mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan penuh keyakinan dan pengertian yang benar tentang agama mereka. Pendidikan agama Islam juga memiliki peran dalam membentuk kepribadian anak-anak. Anak-anak yang terdidik dalam ajaran Islam cenderung lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki rasa kemandirian yang tinggi. Mereka juga akan belajar untuk menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, dan berperilaku baik terhadap sesama manusia, sesuai dengan ajaran Islam tentang ukhuwah, persaudaraan, dan akhlak yang mulia. Selain itu, edukasi agama Islam bagi anak-anak juga memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang identitas keislaman mereka. Di tengah arus globalisasi dan pengaruh budaya asing, anak-anak seringkali dihadapkan pada tantangan dalam mempertahankan identitas keislaman mereka. Dengan mendapatkan pendidikan agama Islam yang baik, mereka akan lebih mudah memahami dan mengakar pada nilai-nilai Islam, sehingga lebih kokoh dalam menjalani kehidupan mereka di tengah masyarakat yang pluralistik. Terakhir, edukasi agama Islam bagi anak-anak juga merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan umat. Anak-anak adalah generasi penerus yang akan membawa dan memperjuangkan nilai-nilai agama Islam di masa depan. Dengan memberikan mereka pendidikan agama Islam yang baik, kita turut berkontribusi dalam pembentukan generasi yang cerdas, beriman, dan bertanggung jawab, yang akan menjadi kekuatan positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, edukasi agama Islam bagi anak-anak memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter, moralitas, dan identitas mereka. Melalui pendidikan agama Islam, anak-anak dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai agama Islam dengan lebih baik, sehingga mampu menjalani kehidupan mereka dengan penuh keyakinan, disiplin, dan kejujuran. Edukasi agama Islam bagi anak-anak didasari oleh beberapa landasan, antara lain: 1. Al-Quran dan Hadits. Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW merupakan sumber utama ajaran Islam yang memuat panduan tentang pendidikan anak, termasuk edukasi agama. Di dalamnya terdapat ayat dan hadits yang menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini kepada anak-anak. Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dalam pendidikan agama Islam, Al-Quran menjadi sumber utama dalam memahami ajaran Islam, kewajiban dan larangan, serta nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi. Anak-anak dan orang dewasa diajarkan untuk membaca, memahami, dan menghayati isi Al-Quran sebagai pedoman hidup yang sempurna. Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber kedua dalam ajaran agama Islam. Hadis-hadis Rasulullah memberikan contoh nyata tentang bagaimana Islam dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pendidikan. Hadis-hadis tersebut memberikan petunjuk tentang pentingnya pendidikan, metode-metode pengajaran yang efektif, serta nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam proses pembelajaran.
Pemahaman nilai-nilai moral. Al-Quran dan hadis memberikan berbagai contoh dan cerita tentang nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, tolong-menolong, dan banyak lagi. Pendidikan agama Islam menggunakan kisah-kisah ini sebagai sarana untuk mengajarkan anak-anak dan orang dewasa tentang pentingnya moralitas yang baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Pengajaran praktik ibadah. Al-Quran dan hadis juga memberikan petunjuk tentang pelaksanaan ibadah-ibadah dalam Islam, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Pendidikan agama Islam menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagai landasan untuk mengajarkan cara melakukan ibadah dengan benar sesuai dengan tuntunan agama. Pemahaman tentang Tauhid. Konsep Tauhid, yaitu keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan inti dari ajaran agama Islam. Al-Quran dan hadis memberikan penjelasan yang mendalam tentang konsep ini, serta mengajarkan pentingnya memelihara dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan agama Islam menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi untuk membantu individu memahami dan mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. 2. Fitrah manusia. Setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang suci dan berpotensi untuk menerima ajaran agama. Edukasi agama Islam membantu anak-anak untuk mengenal dan mengembangkan fitrah tersebut sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Naluri keagamaan. Fitrah manusia menyiratkan bahwa setiap individu memiliki naluri atau kecenderungan alami untuk mencari kebenaran, makna hidup, dan hubungan dengan Sang Pencipta. Pendidikan agama Islam memanfaatkan naluri keagamaan ini dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, sehingga individu dapat menemukan pemenuhan spiritual dan kebahagiaan sejati melalui hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman tentang Tauhid. Fitrah manusia memungkinkan individu untuk lebih mudah memahami dan menerima konsep Tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami fitrah manusia, pendidikan agama Islam dapat membantu individu mengenali dan memperkuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Pengembangan moralitas. Fitrah manusia juga mencakup kecenderungan untuk mengembangkan moralitas yang baik. Pendidikan agama Islam memanfaatkan fitrah ini untuk membentuk karakter yang mulia, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Melalui pemahaman tentang ajaran agama, individu dapat menginternalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kecenderungan mencari kebenaran. Fitrah manusia mendorong individu untuk mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dan makna hidup. Pendidikan agama Islam menyediakan wadah untuk memuaskan kebutuhan ini dengan memberikan akses kepada pengetahuan agama yang komprehensif dan mendalam. Ini membantu individu untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Islam dan memperkuat keimanan mereka. Hubungan dengan alam semesta. Fitrah manusia juga mencakup kecenderungan untuk mencari hubungan dengan alam semesta dan mencari makna dari keberadaan alam ini. Pendidikan agama Islam mengarahkan individu untuk memahami bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengandung tanda-tanda kebesarannya dan menuntun manusia untuk mengenalnya lebih dalam. 3. Masa kanak-kanak sebagai masa formatif. Masa kanak-kanak merupakan masa yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai agama, karena pada masa ini anak-anak mudah menyerap informasi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Edukasi agama Islam pada usia dini akan membantu anak-anak membangun fondasi moral dan spiritual yang kuat. Pendidikan agama Islam pada masa kanak-kanak memiliki landasan yang sangat penting sebagai masa formatif dalam pembentukan karakter dan identitas keislaman. Berikut adalah beberapa landasan utama dari edukasi agama Islam pada masa kanak-kanak. Pemahaman awal tentang Tauhid. Pada usia ini, anak-anak mulai diperkenalkan dengan konsep dasar dalam agama Islam, yaitu Tauhid atau keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman tentang Tauhid ditanamkan melalui cerita-cerita sederhana, lagu-lagu agama, dan aktivitas-aktivitas yang mendidik untuk membantu mereka memahami dan menginternalisasi konsep tersebut. Pendidikan moral dan etika. Masa kanak-kanak merupakan masa di mana anak-anak mulai membentuk pola pikir dan perilaku mereka. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam pada masa ini menekankan pembentukan akhlak yang baik dan etika yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Anak-anak diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang melalui cerita-cerita moral dan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan terhadap Al-Quran dan kisah para nabi. Anak-anak diperkenalkan dengan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan kisah-kisah para nabi sebagai contoh teladan dalam kehidupan.
Mereka diajarkan untuk mencintai Al-Quran, menghafal surat-surat pendek, dan memahami nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Kisah-kisah para nabi juga digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, keberanian, dan keteguhan iman. Pendidikan ibadah dasar. Anak-anak diperkenalkan dengan ibadah-ibadah dasar dalam Islam, seperti sholat, puasa, dan zakat, meskipun pada tingkat yang sesuai dengan pemahaman mereka. Mereka diajarkan tata cara sholat yang sederhana, pentingnya menjaga kebersihan, dan makna ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan identitas keislaman. Pendidikan agama Islam pada masa kanak-kanak juga bertujuan untuk membentuk identitas keislaman anak-anak. Mereka diajarkan untuk mencintai agama Islam, bangga dengan identitas keislaman mereka, dan menghormati nilai-nilai Islam dalam interaksi sosial. Pembentukan identitas keislaman yang kuat pada masa ini akan membantu mereka menghadapi tantangan dan pengaruh negatif di masa mendatang. Dengan memahami landasan ini, pendidikan agama Islam pada masa kanak-kanak dapat dirancang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak-anak dan memberikan pondasi yang kuat bagi pemahaman dan praktik keislaman mereka di masa depan. Landasan ini juga memastikan bahwa pendidikan agama Islam pada masa kanak-kanak tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan identitas keislaman yang kokoh. Metode edukasi agama Islam bagi anak-anak. Edukasi agama Islam bagi anak-anak dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain pembelajaran formal. Pembelajaran formal seperti di sekolah dan madrasah dapat memberikan pendidikan agama Islam secara sistematis dan terstruktur. Pendidikan informal. Pendidikan informal seperti di rumah, masjid, dan taman pendidikan Al-Quran, TPA, dapat memberikan pendidikan agama Islam dengan cara yang lebih santai dan menyenangkan. Keteladanan orang tua. Orang tua merupakan contoh utama bagi anak-anak. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam merupakan cara terbaik untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak. Tantangan edukasi agama Islam bagi anak-anak. Edukasi agama Islam bagi anak-anak saat ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain pengaruh budaya luar. Pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat memicu kebingungan dan penyimpangan pada anak-anak. Kurangnya materi edukasi yang menarik. Materi edukasi agama Islam yang kurang menarik dapat membuat anak-anak merasa bosan dan tidak tertarik untuk belajar agama. Keterbatasan waktu dan keahlian orang tua. Keterbatasan waktu dan keahlian orang tua dalam mendidik agama Islam kepada anak-anak dapat menjadi hambatan dalam edukasi agama Islam. Mengembangkan materi edukasi yang menarik. Mengembangkan materi edukasi agama Islam yang menarik dan sesuai dengan usia anak-anak dapat meningkatkan minat belajar mereka. Melibatkan orang tua dan masyarakat. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam edukasi agama Islam dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk belajar dan mengamalkan nilai-nilai agama. Melalui pendidikan agama Islam pada masa ini, berbagai landasan dan prinsip penting telah ditempuh untuk membantu anak-anak memahami nilai-nilai Islam, membentuk karakter yang baik, pembentukan identitas keislaman. Pendidikan agama Islam pada masa kanak-kanak bertujuan untuk membentuk identitas keislaman anak-anak. Dengan mengenalkan mereka pada konsep dasar tauhid, nilai-nilai moral, kisah para nabi, dan praktik ibadah dasar, anak-anak dapat membangun rasa identitas dan kecintaan terhadap agama Islam sejak dini. Pembentukan karakter dan etika. Melalui pendidikan agama Islam, anak-anak diajarkan untuk membentuk karakter yang baik dan menginternalisasi nilai-nilai etika Islam. Mereka diajarkan untuk menjadi individu yang jujur, sabar, berempati, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak diperkenalkan dengan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan kisah-kisah para nabi yang terdapat di dalamnya. Melalui pengenalan ini, mereka dapat memahami pesan-pesan moral dan ajaran-ajaran agama Islam secara lebih mendalam. Pembiasaan praktik ibadah. Pendidikan agama Islam pada masa kanak-kanak juga membiasakan anak-anak dengan praktik ibadah dasar dalam Islam, seperti sholat, puasa, dan zakat. Meskipun pada tingkat yang sesuai dengan pemahaman mereka, pembiasaan ini membantu mereka memahami pentingnya ibadah dalam kehidupan keislaman. Persiapan untuk masa depan. Edukasi agama Islam pada masa kanak-kanak tidak hanya memberikan pengaruh pada tahap perkembangan mereka saat ini, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan pengaruh di masa depan. Dengan fondasi keislaman yang kokoh, anak-anak dapat menghadapi berbagai situasi dengan keyakinan, kesabaran, dan keteguhan iman. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Anda.
Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten Islami terbaru dari kami. Semoga Allah senantiasa memberkahi Anda dan memudahkan segala urusan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.